Alvaro Bautista meraih kemenangan pada seri pertama Superbike di sirkuit Aragon. Pada sesi Super Pole Race dan Race 2, Bautista menjadi yang tercepat. Pada race pertama meraih posisi runner-up. Pada ketiga sesi race tersebut, Bautista memiliki race pace yang sangat baik dalam memacu motor Ducati Panigale V4. Ya, Bautista pada Superbike 2022 ini kembali memperkuat tim Arubaid Racing Ducati, tim yang pernah ia perkuat sebelumnya pada Superbike musim tahun 2019. Kembalinya Bautista ke tim pabrikan Ducati ini menempatkan dirinya sebagai favorit juara Superbike tahun 2022 ini, bersaing dengan Jonathan Rea dari Kawasaki Racing Team dan dengan juara bertahan Toprak Razgatlioglu dari Pata Yamaha. Ducati sangat menaruh kepercayaan kepada Bautista sehingga memutuskan menarik kembali Bautista sebagai pembalap utama mendampingi Michael Ruben Rinaldi. Begitu pula publik balap motor Superbike sendiri juga percaya bahwa sosok Bautista adalah sosok yang memiliki totalitas sebagai pembalap. Saat memperkuat tim pabrikan Honda Racing di musim balap Superbike tahun 2020 dan 2021, Bautista juga tetap tampil totalitas. Sungguh pun dilihat dari hasil balap saat mengendarai motor CBR 1000 RRR, Bautista tidak berhasil meraih kemenangan untuk tim HRC. Selama 2 musim, hasil terbaiknya adalah posisi podium ketiga sebanyak 3 kali. Namun jika dilihat dari bagaimana Bautista saat tampil, terlihat bahwa Bautista selalu maksimal dalam pengembangan CBR Fireblade ini. Motor CBR versi tertinggi ini dijadikan andalan Honda baru pada ajang Superbike pada tahun 2020. Bautista saat itu dipercaya sebagai pembalap utama bersama Leon Haslam. Oleh Honda, Bautista memang diberi tugas untuk pengembangan CBR 1000 RRR di ajang Superbike. Saat Marc Marquez masih cedera di awal musim 2021, Bautista sempat menawarkan diri untuk menggantikannya di ajang MotoGP. Saya menawarkan diri pada HRC untuk melakukan beberapa tes atau untuk beberapa balapan, dan saya akan sangat senang jika diberi kesempatan, ujar Bautista dikutip dari Speedweek. HRC berterima kasih atas itu, tapi menolaknya karena Honda ingin dirinya tetap fit dan tidak cedera. Bautista pun memahami jika HRC lebih memilih Stefan Bradl yang sekarang lebih berpengalaman. Walaupun pada akhirnya antara HRC dan Bautista akhirnya sepakat untuk mengakhiri kontraknya. Perjalanan karir Bautista di ajang kelas Premier MotoGP dimulai tahun 2010. Ia mendapat kepercayaan penuh dari Presiden Toshihiro Suzuki untuk pengembangan Suzuki GSV-R. Namun akibat krisis global, Suzuki memutuskan mundur dari ajang MotoGP pada akhir tahun 2011. Bautista kemudian pindah ke tim Gresini dan mengendarai motor Honda RC213V, menggantikan mendiang Marco Simoncelli. Selama 3 musim memperkuat tim Honda Gresini, Bautista meraih 3 posisi podium ketiga. Ada kisah pada tahun 2014 saat Bautista mendapatkan rekan tim baru, yaitu Scott Redding. Sempat terjadi persaingan antara Bautista dengan Redding yang mengendarai motor kategori Open Class, di mana pihak Scott Redding merasa lebih layak mengendarai motor RC213V. Namun pada akhirnya, Gresini tetap lebih mempercayai Bautista dan tetap mempertahankannya pada tahun berikutnya saat Gresini berpartner dengan Aprilia yang comeback ke ajang MotoGP. Bautista mengendarai motor prototipe baru Aprilia RSGP selama 2 tahun pada 2015 dan 2016. Bautista kemudian mengakhiri karirnya di MotoGP setelah 2 tahun berikutnya memperkuat tim satelit Ducati pada musim 2017 dan 2018. Dalam 9 tahun sebagai pembalap MotoGP, Bautista belum pernah sekalipun memenangkan seri balapan. Dari 158 penampilannya, Bautista hanya meraih 3 posisi podium, 1 pole position, dan 1 kali fastest lap. Namun Bautista selalu mendapat kepercayaan dari tim balap karena totalitasnya dalam setiap balapan. Karena kerap memacu motor sampai dengan batas limit, tidak jarang Bautista crash dalam sesi balap. Di GP Qatar 2011, Bautista mengalami patah tulang femur atau paha kirinya setelah crash di sesi latihan.
Namun karena semangatnya, Bautista segera pulih dan hanya 1 kali absen balapan pasca crash. Musim debutnya pindah ke ajang Superbike tahun 2019, Bautista bergabung dengan tim Aruba It Racing Ducati dan dipercaya untuk proyek pengembangan motor Ducati Panigale V4 yang baru mendapatkan homologasi. Bautista tampil luar biasa dengan meraih kemenangan dalam 11 seri pertama dan segera menjadi favorit juara Superbike pada tahun itu. Namun, pada pertengahan musim, Bautista dan Panigale V4-nya mendapatkan beberapa kendala sehingga performanya menurun. Sehingga pada akhir musim, Jonathan Rea yang akhirnya meraih juara dunia Superbike 2019. Tahun 2022 ini, Bautista bergabung kembali dengan tim Aruba It Racing Ducati. Kembalinya Bautista ke tim pabrikan Ducati setelah para petinggi di Borgo Panigale markas Ducati Corse lebih memilih Bautista kembali. Scott Redding meskipun mencetak 12 kemenangan dan 37 podium selama 2 musim pada 2020 dan 2021 disingkirkan oleh Ducati pada akhir musim demi kembalinya Bautista. Situasi ini mengangkat kembali persaingan terselubung pada tahun 2014 saat keduanya bergabung di tim Gresini Racing. Bautista mengolok-olok Redding karena tidak menyamai hasilnya saat di Ducati Superbike. Bautista percaya Scott Redding seharusnya mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dia lakukan pada mesin Ducati Panigale V4 yang lebih berkembang pada tahun 2020 dan 2021. Ketika saya datang ke Ducati pada tahun 2019, itu adalah proyek baru. Ini adalah musim pertama dengan motor ini, begitu kata Bautista kepada Speedweek. Bautista mendapatkan tempatnya kembali di tim pabrikan Aruba It Racing Ducati dan mendapatkan ekspektasi yang tinggi untuk membuktikan dirinya memang layak untuk akhirnya bisa meraih juara di balapan kelas utama. Bagaimana pendapat Sobat Story? Silakan ketik komen setelah menonton video ini.